Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Semangat pagi. Pagi, semangat. Kurang semangat, satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi, semangat. Oke. Sebelum dimulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin Joseph. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada periode ini, doa mulai. Sudah selesai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau absen terlebih dahulu ya hari ini. Abizar ada? Ahmad Hafifuddin, Ananur, Andrea, Atisha, Alfaya, sakit, Dewi Nur, Dini Aisyah, Hama, Imam Budi, Imel, Indah, Intan Fitriani, Islamul, Julia, Haula, Lailatul, Joseph, M. Fahri, M. Nur, M. Al Idrus, Nadia Rizky, Nikman, Alfa, Nur Baiti, Nur Ikhlas, Panji, Alfa, Priyo, Putri Indah, Rihul, Robi, Alfa, Sofa, Safa ya, Andilatul, Talita, Alfaya, Tianur, Tika Wulandari, Wulan Angkuneshi, Zulfa. Berarti yang lima ya hari ini. Oke, sebelum kita mulai, Ibu hari ini akan membahas tentang yang namanya kegiatan bimbingan konseling yang berhubungan dengan yang namanya jaga konsistensi. Apa itu jaga konsistensi? Sebelum dimulai kegiatan hari ini, Ibu minta kalian yang duduknya kan ini berpasangan ya. Silakan berdiri. Ini semua berhadapan. Berhadapan. Nah, ya, berhadapan. Aku tahu kan. Ya, berdiri. Ada berapa sudah? Sudah? Sekarang tangannya kalian digenggam semua. Genggam satu, otaknya sebelah kanan. Genggam satu, sama-sama genggam. Yang satu genggam, yang satu memperhatikan. Coba. Yang jadi A sebelah kiri, yang jadi A sebelah kiri, B sebelah kanan. Sekarang yang A dulu, yang A tangannya digenggam, yang A, yang satunya jangan digenggam Mas. Nah, yang satunya digenggam satu aja. Nanti gantian ya. Sudah tangannya digenggam. Coba yang tangannya digenggam dipaksa untuk dibuka dengan berbagai cara yang kalian lakukan. Terserah mau digelitikin, mau dipaksa dibuka. Itu silakan kalian mau melakukan segala cara, terserah. Pokoknya yang tangannya digenggam bagaimana caranya bisa dimulai. Bisa. Yuk silakan yang tangannya digenggam, yang satunya pasangannya membuka genggaman tersebut. Dibuka dengan cara apapun. Ayo sudah. Dibuka segera dengan cara apa? Apa yang bisa dibuka?
jangan sampai kalian menyentuh tangan tersebut. Kira-kira tangan itu bisa dibuka apa tidak? Kebiasaan. Ayo cepat duduk, Rob. Nah, sekarang ayo yang sebaliknya. Di sini Rob, duduknya di sini Rob. Di sini Rob, bareng sama Budi. Ya, Budi ada pasangannya. Budi dimasukkan di tepi. Nah, sekarang Budi tangannya digenggam. Silakan bagaimana cara, jangan sampai tangan itu disentuh ataupun diapapun kayak gini, tapi bisa nggak kalian untuk membukanya? Jangan disentuh. Coba, ayo. Jangan disentuh, jangan dipegang, jangan dipaksa. Kira-kira bisa dibuka atau tidak? Bisa apa tidak? Bisa? Yang tidak bisa dibuka? Yuk sekarang duduk kembali. Ini apa maksudnya? Lanjut Bud. Next, terus. Lah, ini maksud dan tujuan ini jaga konsistensi adalah antara paksaan versus kesadaran. Yang tadi itu tak suruh bagaimana tangannya dibuka dengan berbagai cara, walaupun ada yang sampai digelitikin, ada yang dipaksa, ada juga yang bisa yang namanya sampai membuka. Tapi bagaimana caranya itu tangan itu jangan disentuh, bagaimana biar bisa terbuka. Itulah bagaimana yang namanya versus kesadaran sama paksaan. Lanjut Bun. Lanjut. Nah ini yang dimaksud ini bahwa apa segala sesuatu kalau kita dipaksa, walaupun nanti bisa dilakukan, tapi kita tidak ada yang namanya ikhlasan untuk melakukan tersebut. Kalau dengan rasa kesadaran, kayak contoh kalian berpasangan kayak gini, terus nanti dengan rasa kesadaran membuka sendiri, itulah yang namanya kesadaran. Lanjut Bun. Jadi kuncinya apa? Yang namanya kesadaran versus paksaan, bahwa perintah itu akan diabaikan dan larangan jadi rekomendasi. Coba kalian lihat gambar. Kira-kira kalian lihat gambar kayak gini bagaimana? Apakah kalian tidak akan menengok kiri? Nah, lanjut lagi Bun. Nah, contoh, cuma ini videonya ibu gak bisa tak klik antara kesadaran sama paksaan. Mungkin kalian pernah melakukan gini di rumah. Robi sholat, padahal di sini sudah pakai baju koko, sudah wudhu, sudah mau sholat. Ternyata ibunya ngomel-ngomel, Robi sholat. Akhirnya Robi bilang gini, lah gak usah sholat lah. Pernah seperti itu? Pernah melakukan sesuatu disuruh orang tua, Betty mau cuci piring, tapi ternyata orang tuanya udah ngomel, Betty ini mau pernah cuci piring ini itu. Kira-kira mau cuci piring apa enggak? Nah, itulah yang namanya segala sesuatu kalau dilakukan dengan paksaan pasti hasilnya tidak bagus. Lanjut Bun. Nah inilah 10 tombol ajaib daya perintah dalam manusia. Ada yang namanya kesenangan, ada kebanggaan, ada keingintahuan, ada minat, ada tujuan, ada kebutuhan, ada manfaat, tantangan, keyakinan sama makna. Lanjut Bun. Nah di sini ada yang namanya disiplin biasa sama disiplin positif. Kalau yang namanya disiplin biasa itu karena faktor eksternal, seperti kayak tadi ibu katakan paksaan. Kalau kita dengan paksaan, kita akan membentuk suatu kepatuhan, tapi jangannya jangka pendek. Contoh kecil, baju kalau di sekolahan pasti disuruh dimasukkan. Itu kan kalau memang aturan dari sekolah, karena dipaksa, ya dia akan nurut. Tapi itu akan dalam jangka yang pendek, tapi berbeda sama yang namanya kalau disiplin positif. Kalau disiplin positif itu karena kesadaran internal. Jadi kalau oh iya saya sadar bahwa yang namanya aturan sekolah ya saya harus menaati. Jadi yang namanya membutuhkan yang namanya tanggung jawab itu kalau disiplin positif. Dan jangkanya itu apa? Panjang.
Kalau yang namanya disiplin positif itu perbedaan disiplin biasa sama disiplin positif. Lanjut. Nah, kata Seto itu jangan pernah bermimpi punya anak yang penurut. Kita justru akan frustasi. Ya, mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa kerjasama. Di sini pasti banyak sekali yang mungkin kalian itu kalau di rumah segala sesuatu berdasarkan itu paksaan bukan dari kesadaran. Ya, di rumah segala sesuatu dipaksa apa kesadaran? 50%, 60% kesadaran apa paksaan? Paksaan. Lanjut, Bun. Oke, jadi yang namanya bagaimana sih kebiasaan kita itu terbentuk? Ya, jadi kebiasaan itu terbentuk itu yang pertama itu kita buatlah kebiasaan itu lebih jelas. Yang kedua ada buatlah kebiasaan itu menarik. Yang ketiga buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan. Terus yang keempat kebiasaan itu memuaskan. Lanjut Bun. Nah, contoh kecil. Mungkin kalau yang perempuan yang mungkin badannya lebih besar seperti ibu, mungkin ada berkeinginan untuk yang namanya diet. Jadi kita itu pengen melakukan sesuatu kayak contoh saya mau jogging tiap hari. Tapi apa? Melakukannya itu saya mau melakukannya sehari 10 km. 10 km kan itu terlalu berat. Ya, kalau kita melakukan terlalu berat, itu semangat itu pasti cuma di awal saja. Nanti hari kedua masih agak semangat, hari ketiga agak semangat, nanti hari kelima, hari keenam itu di situ ada penurunan. Jadi buatlah kebiasaan itu jangan yang namanya ekspektasinya terlalu tinggi. Kalau kita memang mau lari, contoh lagi Bun. Satu lagi Bun. Nah, kalau kita buat kebiasaan itu jangan yang terlalu tinggi. Contoh saya mau berlarinya 1 km, itu kan jaraknya nggak terlalu panjang. Kalau kita melakukan dari hari pertama, oh iya biasa, akhirnya timbulnya akan menjadi semangat yang lebih. Ya Bun, lanjut. Orang tidak akan menentukan masa depan mereka, tapi mereka lah yang menentukan kebiasaan mereka dan kebiasaan mereka lah yang menentukan masa depan mereka. Jadi intinya kalian kalau melakukan segala sesuatu kegiatan di rumah ataupun di sekolah, diusahakan jangan yang namanya dengan paksaan, tapi berkesadaran. Kalau paksaan akan timbulnya itu nanti jangkanya jangka pendek. Kalau berkesadaran itu sampai jangka panjang. Kalau mau melakukan sesuatu kebiasaan yang positif, itu di rumah itu jangan yang melakukan ekspektasinya terlalu tinggi. Kayak seumpamanya kalian bangun tidur tidak bisa bangun jam 5. Karena Bu saya susah untuk bangun untuk jam 5. Jadi kalian dibuat itu ada tahapannya. Kalau seumpamanya kalian tidak bisa bangun jam 5, paling nggak berarti kalau mau tidur kamu diusahakan mau tidurnya itu jangan terlalu malam. Kayak contoh kalian di beker HP, kalian kasih alarm. Kalau kita mau bangun jam 5, jangan langsung jam 5. Bangun dulu jam 5 lebih 15. Kita kasih alarm jam 5 lebih 15. Besoknya, oh iya bisa saya bangun jam 5 lebih 15. Besoknya lagi, di alarm lagi jam 5 lebih 10. Besoknya lagi, oh iya saya bisa kemarin jam 5 lebih 10. Besoknya lagi jam 5 lebih 5. Jadi konsisten, sedikit demi sedikit, tapi kalian itu nanti akan mendapatkan hasil yang bagus. Daripada kalian ekspektasinya terlalu tinggi, saya mau bangun setengah 5 langsung di alarm setengah 5, tapi kalian nanti susah untuk melakukan tersebut. Jadi harus konsisten walaupun sedikit demi sedikit. Lanjut Bun. Nah, kayak contoh di sini, sehari sehelai benang, setahun selembar kain. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi sedikit. Itulah yang namanya paksaan versus berkesadaran.
Ya, jadi di rumah diusahakan kalau yang di rumah disuruh orang tua yang biasaannya harus mencuci piring, menyapu, mengepel, jangan dipaksa orang tua, tapi kalian punya rasa kesadaran, oh iya ini rumah saya kotor, saya mau nyapu, saya mau ngepel, oh iya piringnya banyak, saya mau nyuci piring. Apalagi terutama anak laki-laki yang kebiasaan bangunnya itu kadang susah, diusahakan kalian punya HP di alarm yang seperti tadi itu contohkan. Jadi jangan terlalu ekspektasinya tinggi ya, sedikit-sedikit, 1 hari 5 menit, 1 hari 5 menit, lama-lama kalian bisa bangun jam 4:30. Oke, sebelum Ibu bagi lembar ini untuk kalian isi, Ibu pengen breaking sebentar. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, tepuknya 1. Kalau tepuk siang berapa kali? 2. Kalau sore? 3. Kalau malam? 3 bunyi. Bisa paham? Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Kurang konsentrasi. 1 kali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, kali bisa konsentrasi sedikit. Terpintar ternyata. Ibu minta tolong diisi ya. 5 menit cukup? 5 menit cukup apa enggak? 20 menit. Bisa lah. Dilihat itu ada hari 1 hari yang lalu kalian tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa? Ya, bangunnya jam berapa? Tidur jam berapa, bangun jam berapa? Silakan itu diisi sama apa yang menyebabkan tidurnya telat. Udah bagian semua? Isi ya, Rob. Ya, 3 hari yang kemarin. Berarti tadi malamnya kemarinnya lagi, malam kemarinnya lagi. Kira-kira kalian tidur jam berapa, bangun jam berapa? Kemana ya?
tidurnya jam berapa? Ada yang mau ngomong? Ini bisa? Ini berdiri ini 3 hari terakhir kemarin. Yang pertama bangun tidurnya jam berapa sih? 19.30 tidurnya, bangunnya jam 4. Terus ada yang siangan di situ? Kapan? 1 hari yang lalu. Tidur jam berapa, bangun jam berapa, Din? Tidurnya jam dini hari? Itu kenapa? Alasan kenapa kenapa itu kesiangan, bangun jam siang? Mengerjakan tugas sampai tidak bisa tidur. Pusing. Safa, ada yang terlambat Safa 3 hari yang lalu? Ada Saf? Waktu kapan Safa? Ada yang mau kesiangan? Hari atasan. 2 hari yang lalu kenapa Saf bisa berdiri Safa? 2 hari yang lalu bangun kesiangan kenapa Safa? Bermain HP sampai jam? Sampai jam 10. Ada lagi yang kesiangan sampai bangunnya jam 6? Ada 3 hari yang lalu? Ya, tertawa pasti ada. Ada, Ri? Bangun jam berapa Fahri? Safarane Fahri, siapa namanya? Idrus. Masya Allah. Terus berdiri terus, dibacakan terus. 1 hari yang lalu tidur jam berapa, bangun jam berapa sampai itu 3 hari itu? Jam 21.00 jam 6.10. Ini hari? Iya. Yang hari berikutnya? Tidur jam 23.00 bangun jam 6. Bangun jam 6 berarti yang sholat subuh. Ada lagi yang bangunnya kesiangan 3 hari yang lalu? Gak ada? Nah, itu tabel itu kenapa ibu kasihkan sama kalian? Itu gunanya kan untuk mengukur. Jadi kalau kalian memang nanti pengen bangunnya lebih pagi lagi, silakan bikin jadwal di rumah kayak jadwal pelajaran. Ya, saya hari ini mau bangun jam sekian, nanti alarm jam sekian, nanti kalian bisa dilihat. Progresnya nanti akan dilihat saya bisa bangun pagi apa tidak. Jadi setiap hari nanti ditulis tidur jam sekian, bangun jam sekian, ada perubahan apa tidak. Kalian mengalami perubahan yang konsisten apa tidak dan bisa apa tidak. Ya, paham ya? Jadi yang namanya konsisten sudah paham ya? Jadi harus berkesadaran. Tidak ada yang namanya paksaan. Kalau memang kalian mau bangun pagi ya, kalian harus berasal dari faktor kalian sendiri. Saya pengen bangun pagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sebelum ibu akhiri kegiatan ini, karena tadi juga berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan pimpin doanya, Syekh. Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita mulai.